Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini Allah karuniakan rahmat dan keberkahan. Ini mohon izin, saya baiknya duduk atau berdiri, Bu? Oh. Duduk atau berdiri? Soalnya di belakang begini-begini tadi saya lihat itu. Boleh berdiri ya? Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati, tadi yang memberi sambutan ada pembina FKJP, kemudian ada kepala sekolah, serta ibu-ibu semua yang hadir pagi hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah datang ke masjid ini Allah catat jadi penggugur dosa. Saya sangat yakin walau bagaimanapun pertemuan tatap muka, majelis ilmu secara offline seperti ini, walau bagaimanapun bobot barokahnya berbeda kalau dibandingkan dengan majelis online. Sepakat, Bu? Saya pastikan itu. Walaupun hari ini Bu, kalau cuma sekedar pingin ngaji, mengkaji sesuatu, belajar sesuatu, mungkin ibu-ibu gak perlu keluar rumah ya Bu. Dari rumah pun bisa. Lewat YouTube misalnya, ibu mau belajar tentang tema apa, tinggal cari aja Bu. Ustadz favoritnya siapa, atau mungkin lewat Zoom meeting, bisa. Tapi saya pastikan bobot barokahnya beda. Apalagi kalau ikut Zoom meeting ya Bu ya, kadang-kadang kameranya mati gitu. Ustadznya ngomong rebahan gitu. Gimana kira-kira Bu? Kadang-kadang ustadznya ditinggal Anda cuci piring gitu. Atau sambil beberes gitu ya. Coba bayangin Bu, kalau lagi kayak gini nih Bu, saya ngomong Anda tiduran, gimana kira-kira Bu? Jadi ada berkah yang berbeda. Pagi-pagi ibu-ibu sudah siap-siap mandi rapi-rapi, melangkahkan kaki dari rumah ke sini, semoga tiap tapaknya jadi penggugur dosa insya Allah. Dan Allah catat jadi amal soleh. Dan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal Ibu, Rasulullah itu bersabda begini, Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, yatsluna kitaballah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarhumullahu fi man indah. Apa artinya Ustadz? Kata Nabi Bu, kalau kita berkumpul di rumahnya Allah seperti ini, di masjid, kemudian kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan,
Kita saling ingat mengingatkan dalam kesabaran, membahas ayat-ayatnya Allah. Maka di majelis itu tercurah rahmat. Di majelis itu Allah karuniakan sakinah. Dan kata para ulama, majelis ilmu itu Bu, salah satu momentum doa kita diijabah. Ibu, ini saya serius. Kalau ibu-ibu datang ke majelis ilmu, sesi yang mestinya paling ibu-ibu kejar, itu sesi apa coba? Sesi doa Bu. Beneran ini saya. Bahkan sesi doa itu bisa lebih penting daripada materinya. Kadang-kadang tuh ya di beberapa majelis taklim kalau saya perhatikan ketika materi selesai, mungkin setelah itu ada sesi tanya jawab, lalu beberapa jamaah pulang, itu sayang banget. Padahal sesi yang paling mestinya ibu-ibu tunggu, itu sesi apa? Beda Bu. Doa di majelis ilmu itu kata para ulama mustajab. Kadang-kadang kita suka nanya sama Ustadz, Ustadz di mana ya Ustadz supaya kita berdoa tuh diijabah sama Allah. Oh ibu umroh Bu, di Raudhoh, di depan Ka'bah, di Multazam. Ya itu betul, tapi ada yang dekat. Di mana diantaranya? Di majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan betul-betul Allah karuniakan kepada kita semua fadilah itu dalam berkumpulnya kita pagi hari ini. Amin. Yuk supaya semakin barokah kita mulai dulu dengan saling mendoakan. Boleh? Boleh pinjam tangan kanannya, usap-usap yang di sebelah kanannya. Nah, berikan doa terbaik, ikuti kata-kata saya, saudaraku, mudah-mudahan pagi hari ini Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian sekarang tangan kirinya, yo yang sebelah kirinya. Yo. Ikuti lagi, saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silakan ya. Bukan sama saya senyumnya Bu, sama kanan kirinya ya. Alhamdulillah. Apa tema kita pagi ini Bu? Sebentar, ini kira-kira penting gak untuk kita bahas? Kenapa ini penting? Coba, apa pentingnya lapang dada dalam hidup? Oke, apalagi? Enggak, kira-kira kalau kita lapang dadanya, apa efeknya dalam hidup? Bahagia, apalagi? Ibu, saya terus terang belakangan waktu ini lagi senang banget membahas tentang tema ini. Bahkan ini saya tulis dalam sebuah buku. Ini sekalian kenalan ya Bu, barangkali ada yang belum kenal. Saya seorang penulis, alhamdulillah sudah 7 buku yang saya tulis. Buku ke-7 yang saya tulis judulnya ini, judulnya Lapang Dada. Insya Allah bulan depan saya akan rilis lagi buku terbaru. Saya lagi senang ngebahas ini Bu, kenapa? Karena saya sangat yakin Ibu, lapang dada itu kunci. Lapang dada itu kunci kehidupan. Apa dalilnya Ustadz? Banyak dalilnya Bu. Sekarang saya pakai satu dalil aja deh. Quran surat Toha, doanya Nabi Musa, yang saya yakin ibu-ibu di sini udah hafal semua. Yang mana Bu doanya? Rabbishrahli sadri. Terusin. Hafal kan?
Sama Bu, saya juga hafal. Dari kecil saya udah hafal doa ini. Tapi terus terang, baru belakangan waktu ini saya menyadari, ternyata doa ini punya kedalaman makna yang sangat indah. Coba ya Bu ya, ini kan doanya Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Quran. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, dihadapkan dengan sebuah tantangan yang kayaknya mustahil untuk bisa dihadapi. Oh gimana gak berat Bu, yang dihadapi Fir'aun. Manusia dikdaya yang kalau secara logika akal kayaknya gak mungkin bisa kalah. Oh gimana gak berat, yang diasuh itu Bani Israel. Kaum yang paling dablek sepanjang sejarah peradaban manusia. Tapi perhatikan Ibu, perhatikan urutannya. Ibu-ibu kalau baca Quran, gini ya, Quran itu mukjizat. Jangankan pilihan katanya, bahkan urutan penyebutnya saja Bu, urutan penyebutannya itu mukjizat Bu. Jadi gak mungkin asal-asalan, acak, random, itu gak mungkin. Kenapa kok ini disebut dulu sebelum ini? Itu ada maknanya. Kenapa jihad itu harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa dalam satu ayat Allah menyebut laki-laki dulu, laki-laki dan perempuan. Tapi dalam ayat yang berbeda, Allah sebut sebaliknya, perempuan dan laki-laki. Itu ada maknanya. Kenapa di Quran surat Al-Mulk misalnya, Allah nggak nyebut hidup dan mati, tapi mati dan hidup. Gimana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Mati dan hidup. Itu ada maknanya Bu. Itu kalau dibahas oleh para ulama panjang sekali. Termasuk dalam doa tadi. Coba ya ibu-ibu ya, perhatikan urutannya. Lihat, apa yang pertama kali diminta? Rabbishrahli sadri. Apa itu artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru setelah itu, wayasirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Ibu lihat, ini penting untuk saya tegaskan. Dari sini ada sebuah isyarat. Ini pola kehidupan. Jadi tolong dijawab, mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Ah yang benar. Teorinya gitu Ustaz. Nyatanya kebanyakan dari kita berpikir gimana Bu? Ibu-ibu 15 tahun saya pengalaman jadi trainer, jadi life coach, ketemu dengan ribuan orang. Sebagian besar dari kita itu punya mindset itu terbalik. Terbalik tuh gimana? Nanti Ustaz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau sakit saya udah sembuh, kalau utang saya udah lunas, kalau suami saya udah berubah, kalau anak saya udah gak gini, kalau yang itu udah saya beli, kalau ini udah saya punya, kalau ini udah beres, baru setelah itu lapang dada saya. Terbalik gak Bu? Saya pastikan terbalik. Yang benar gimana harusnya? Gimana Bu? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Ibu, bahkan ini dikonfirmasi oleh banyak sekali penelitian kontemporer. Ibu, saya kemarin baru pulang dari Australia. Hampir sebulan saya di Australia untuk menghadiri World Congress on Positive Psychology. Saya ketemu dengan para pakar di sana. Ibu tahu nggak? Dalam hal ini semua pakar di bidang positive psychology itu sepakat. Nggak ada perbedaan. Coba saya mau nanya, mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Yang benar. Kebanyakan dari kita gimana Bu? Kan kebanyakan dari kita itu bahagianya bersyarat, betul Bu? Bahagia jika.
Nah, jikanya macam-macam tuh. Enggak Bu, ini bukan kata saya. Ini kata para peneliti, mereka menyimpulkan, mereka satu suara dalam hal ini. Apa kesimpulannya? Mereka bilang, happiness first, success second. Jadi kalau kita punya jiwa yang bahagia, punya batin yang tenang, punya dada yang lapang, itu justru akan memudahkan kita. Lebih mudah untuk sukses, meraih apa yang kita inginkan. Bahkan lapang dada itu melapangkan rezeki. Lapang dada itu menarik keberuntungan. Ini serius Bu. Makanya saya bilang lapang dada itu kunci. Makin sempit dada kita, makin rumit urusan. Enggak? Setuju enggak Bu? Buktiin aja kalau nggak percaya. Gini deh, saya pakai contoh sehari-hari aja ya Bu ya, supaya Ibu lebih relate. Saya mau nanya, ibu-ibu pernah kehilangan barang di rumah? Barang apa yang sering hilang di rumah biasanya Bu? Kunci. Oke. Apalagi Bu? Suami? Remote TV, apalagi Bu? Handphone kadang-kadang keselip Ibu. Kacamata betul. Apalagi? Jarum pentul ya Bu. Kok tahu Ustadz, istri saya gitu soalnya ya. Enggak, saya mau nanya, apa yang terjadi kalau Anda nyari barang itu tapi belum tenang hatinya? Masih kemerungsung kalau kata orang Jawa. Kalau kata orang Sunda tuh masih rungsing. Masih rudek batinnya. Gimana Bu, ketemu enggak? Kapan ketemunya? Lagi sholat lagi katanya. Allahu Akbar. Situ tuh. Itu dibantuin setan itu Bu. Enggak, maksud saya, begitu kita tenang, dada lapang, itu solusi kelihatan Ibu. Ibu, saya pernah ngelihat video, saya lupa apa di TikTok apa di mana gitu ya. Ada video begini Bu, kamera CCTV, ada ibu-ibu yang lagi nyapu, terus sapunya Bu, dia taruh sini nih. Pernah lihat gak Bu? Terus dia bingung nyari sapunya gitu. Anda lihat ya. Ini fenomena sehari-hari, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada yang pernah nyari kacamata di sini Bu? Mana kacamata saya ya? Enggak Bu, ini penting. Begitu dada kita lapang, jiwa kita tenang, itu akan memudahkan urusan, melapangkan rezeki, membuat kita jadi orang yang beruntung. Ada lagi dalam sebuah ayat Allah katakan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalau kita banyak-banyak mengingat Allah, efeknya kita jadi tenang, dada kita lapang, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Jadi Bu, ini penting. Ini salah satu kunci yang penting. Banyak sekali masalah dalam hidup, itu kok kayaknya nggak kelihatan solusinya, buntu, mampet, makin rudet. Karena kita nggak mulai dari melapangkan dada. Jadi kira-kira penting kan Ibu bahasan kita pagi ini? Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya Ustadz supaya bisa punya dada yang lapang dan jiwa yang tenang? Mau tahu caranya Bu? Nah ini materi inti saya. Materi inti yang akan saya sampaikan pagi hari ini, semoga bisa jadi oleh-oleh buat ibu-ibu. Apa materinya Ustadz? Paling tidak ada 5 latihan jiwa untuk punya dada yang lapang. Apa judulnya Bu? Apa materi inti saya? 5 latihan. Ibu lihat, di sini saya ngasih isyarat. Apa isyarat yang saya kasih? Latihan. Coba diulang sama-sama.
Ibu, untuk punya dada yang lapang, jiwa yang tenang, itu butuh latihan. Ini bukan tombol sekali pencet, bukan tombol sekali klik. Nggak bisa cuman ikut kajian 1 jam, 2 jam, begitu pulang, lapang dada saya Ustaz. Itu hebat banget Ustadznya. Butuh dilatih, Ibu, bukan cuma fisik yang butuh dilatih. Kita sering dengar istilah olahraga. Apa sih olahraga? Raga yang diolah. Itu namanya physical exercise. Ibu-ibu mungkin punya programnya masing-masing. Jalan pagi, ya, jogging, ada yang senam, ada yang macam-macam olahraga kardio, ada angkat beban, push up, sit up. Semua jenis latihan fisik itu tujuannya apa sih? Supaya fisik kita healthy, fit, and strong. Nah, lapang dada itu sebetulnya indikator jiwa yang sehat. Jadi untuk bisa punya lapang dada itu butuh latihan, Ibu. Ya. Ini penting. Tapi kita jarang secara sadar latihan jiwa, jarang tuh, Bu. Gini Bu, proses belajar, perhatikan ini ya, proses belajar itu selalu melewati tiga fase. Apa aja itu? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Apa itu tahu? Ya tahu. Teori. Memang ini pintu gerbangnya. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan. Betul? Tapi orang yang tahu itu belum tentu mau. Nah, saya udah tahu. Ya tahu. Tapi tahu belum tentu mau. Kalau ilmu itu barokah, nah di antara ilmu yang barokah, makanya kan kita minta kalau mau belajar itu gimana doanya? Minta dikasih rezeki pemahaman ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau minta ilmu yang bermanfaat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di antara ciri ilmu itu bermanfaat, apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, berubah tuh jadi mau. Dari tahu jadi mulai ada tekad, mulai ada dorongan untuk mau mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Coba sekarang saya tanya, ibu-ibu tahu sabar? Tahu sabar Bu? Tahu dalil sabar tahu? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Ayatnya sih tahu. Anak kita malam-malam, ibu, mama, umi, ayo belajar nanti ya nak, habis isya. Beres sholat isya, mama ini udah sholat isya, sambil terus scrolling. Iya nanti ya nak ya, bentar lagi. Mama kapan? Ade udah ngantuk, nanti sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Waduh. Hafal ayatnya Bu. Kok mama marah-marah? Siapa yang marah? La taghdab walakal jannah. Orang yang tahu belum tentu mau. Dan orang yang mau belum tentu mampu. Terus gimana caranya Ustadz? Mengubah dari mau menjadi mampu, itu nggak ada cara lain Bu. Cuman satu caranya, apa? Latihan. Coba diulang, apa? Ini kalau bahasa ulama itu riyadhah, mujahadah. Jadi gini Bu ya, saya mohon izin agak belok sedikit ini, tapi ini penting untuk saya sampaikan. Saya itu terus terang Ibu mohon maaf sekali, sering dapat curhatan di sesi konseling. Kadang-kadang dari seorang suami atau dari seorang istri juga kurang lebih sama. Curhatnya begini, Ustadz, maaf ya Ustadz,
Istri saya Ustadz, sering banget Ustadz ikut kajian Ustadz. Hampir seminggu sekali Ustadz. Seragamnya ganti-ganti Ustadz. Tapi maaf ya Ustadz, kelakuannya nggak ada yang berubah. Tahu nggak? Sering dengar begitu Bu? Tahu nggak sebabnya apa? Di antara sebabnya kita tuh terkadang suka terjebak pada ilusi kesolehan. Apa itu ilusi kesolehan? Dengan kita sudah tahu, lalu seakan-akan kita udah selesai. Kita udah di situ, nanti dulu. Alhamdulillah Ibu, kita bersyukur masih Allah berikan taufik untuk mau datang di majelis ilmu. Syukuri itu, nggak semua orang Bu tergerak untuk datang di majelis ilmu. Kita masih diberikan hidayah untuk datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Tapi itu belum selesai. Ibu nggak otomatis pulang dari sini solehah. Butuh ada upaya. Betul Bu? Sama kayak gini lah analoginya. Ibu nonton di YouTube nih. Nonton di YouTube. Nonton apa Ustadz? Nonton orang lagi olahraga. Orang lagi nge-gym. Orang lagi angkat beban, Ibu nonton aja. Begitu nonton, dimatikan YouTube-nya, setelah itu otot Anda jadi. Begitu nggak kira-kira Bu? Nah, sama kayak begitu analoginya. Jadi saya mau titip Ibu, pokoknya setiap kali datang ke majelis ilmu, kita belajar sesuatu, mesti ada sebuah pertanyaan dalam diri, oke. Dari materi ini, apa ya yang bisa saya latih setelah dari sini? Supaya apa yang kita bahas itu betul-betul berdampak. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya perlu tanya dulu, Ibu mau latihan gak nih? Siap latihan kira-kira? Ada berapa latihan yang mau kita bahas? Gini, Ibu kalau mau jago main bola, itu banyak latihannya. Latihan apa aja Ustadz? Latihan nendang, latihan lari, latihan heading, nyundul. Kalau Ibu mau jago main badminton, banyak latihannya. Latihan smash, latihan netting, latihan surf. Kalau Ibu mau masa ototnya jadi, banyak latihannya. Ada latihan dada, latihan punggung, latihan kaki. Nah sama, kalau ibu-ibu kepingin jago berlapang dada, setidaknya ada 5 latihan ini. Ini materi udah saya ringkas. Ini kalau dibahas detail agak lama. Buku saya tuh Bu, yang judulnya Lapang Dada itu untuk menghatamkan buku itu, butuh 12 kali pertemuan paling tidak. Tapi ini saya peras, mudah-mudahan waktu saya cukup. Secara ringkas saya akan bahas paling tidak ada 5 latihan jiwa untuk mampu berlapang dada. Siap kita bahas? Ada berapa latihan? Are you ready? Kita mulai dari latihan yang pertama. 1. Apa Ustadz latihan yang pertama? Latihan pertama untuk mampu berlapang dada, menemukan ketenangan jiwa, itu adalah berdamai dengan masa lalu. Coba diulang Bu, apa? Apa latihan pertama? Berdamai dengan masa lalu. Latihan untuk tidak terlalu sedih atas apa-apa yang sudah terjadi. Tidak meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Kenapa? Karena semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Itulah kenapa kata Nabi SAW, kita itu ibu-ibu nggak boleh meratapi yang sudah terjadi, itu nggak boleh. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang sangat populer, kita nggak boleh untuk sesuatu yang sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya. Nggak boleh Bu. Ngomong apa? Kalau ibu masih suka ngomong itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan.
Bahkan kata Nabi, perkataan seandainya itu bisa menjadi pintu masuknya setan. Hati-hati. Ibu, jangankan untuk urusan yang besar, untuk urusan yang kecil aja nggak boleh. Apa contohnya Ustadz? Contoh, saya tadi nih Bu dari Bekasi jalan ke Depok. Ada banyak jalan yang bisa saya pilih. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Bisa lewat sini, bisa lewat sana. Kalau saya pilih kan, saya belok kanan aja deh. Begitu belok kanan, macet. Ayo ngomong gimana? Apa Bu? Seandainya tadi belok kiri, betul Bu? Atau tadi tuh bahasa lainnya, coba kalau. Coba kalau. Itu nggak boleh Bu. Ya. Rasulullah mengajarkan kalau sesuatu itu sudah terjadi, kita ngomong apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau mau putar balik aja nggak apa-apa, tapi nggak usah ngomong seandainya. Tinggal kita ambil pelajaran. Oh oke, besok-besok kalau lewat sini lagi di jam segini, coba deh belok kiri. Udah. Ibu bayangin ya Bu, untuk hal yang kecil gitu aja nggak boleh Bu, apalagi untuk hal yang besar. Apa contoh hal yang besar? Misalnya malam-malam ibu-ibu ngelamun gitu ya sambil bengong. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh. Anak udah 5 ngomong seandainya Bu. Udah punya cucu. Itu setan seneng banget Bu. Serius saya. Saya di grup WhatsApp itu ada salah seorang kawan yang ibunya baru meninggal dunia, jadi sempat dirawat di rumah sakit, terus kemudian sudah membaik, dipulangkan. Ternyata ketika dipulangkan, nggak berapa lama kemudian kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal. Muncul tuh kata-kata itu, seandainya nggak pulang ke rumah sakit, nggak boleh, itu nggak boleh. Ya Bu ya, ada seorang alumni saya, seorang pengusaha, ini ibu-ibu, seorang pengusaha travel haji dan umroh. Dia ketipu Bu, sekian M. Wah galau, nggak bisa tidur, resah, gelisah, kepikiran. Kemudian ikut kelas saya di Solo waktu itu. Ikut kelas saya, apa Ustaz? Oh iya, karena masih banyak yang mau hadir, minta izin agak maju, boleh? Ya, mohon izin ya, bunda-bunda, kakak-kakak, agar bisa lebih maju ke depan. Saya nggak gigit insya Allah, boleh? Insya Allah, Ustadz sangat baik. Alhamdulillah masih banyak teman-teman kita yang akan hadir. Mohon maaf ya Ustadz mengganggu waktunya. Mohon untuk tengah tetap dikosongkan ya Bunda, karena ada kamera, mohon maaf. Aman kok. Bagian tengah tetap dikosongkan, mohon maaf. Masih aman, bergeser ke kiri atau ke kanan. Masih aman, insya Allah masih aman. Masih aman. Ya, lebih agak geser lagi Bunda, geser agak ke kiri agar tidak menghalangi kamera, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran Ustadz. Lanjut. Kita maju ke depan dengan niat memudahkan orang lain. Insya Allah jadi jalan kemudahan juga buat urusan kita ya. Sampai mana tadi Bu? Seandainya ya. Ibu, oh iya saya lagi cerita tadi, ada salah seorang alumni saya, dia pengusaha,
baru ketipu sekian M, wah hidupnya resah, gelisah. Terus ikut kelas saya, setelah ikut dia ngomong gini, Ustadz, makasih ya Ustadz, sekarang saya lega. Kenapa Bunda? Terus dia cerita, iya Ustadz saya tuh baru ketipu, lumayan Ustadz, sekian. Kemarin saya masih ngomong, seandainya saya nggak ketemu orang itu, seandainya saya nggak transfer ke dia, seandainya saya nggak kenal dia, saya nggak percaya dia, seandainya, itu sudah terjadi belum? Sudah belum? Kalau sudah, katakan apa? Gak boleh Bu kita ngomong seandainya saja. Makanya ada sebuah analogi yang bagus tuh. Ibu, kalau nasi sudah jadi bubur, ayo diapain? Ngapain Bu? Hah? Cari ayam, disuir-suir. Pakai sambal enggak? Bawang goreng. Kerupuk apa emping? Pakai cakwe? Sate? Mendingan ngomongin itu, kan enak ya. Kenapa kita harus meratapi? Enggak. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis yang sangat indah, Rasulullah itu bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Masya Allah. Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Ketika dia dapat apa yang diinginkan, dia bersyukur, maka syukur jadi kebaikan. Ketika dia enggak dapat, dia bersabar, dia ridho, dia mengambil pelajaran, maka ujungnya jadi kebaikan. Ibu, Bu, ada masanya mungkin yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul? Ada masanya kita kepengen A, yang kejadian A. Kita berdoa minta A, yang Allah kabulkan A. Pernah ngalamin? Pasti pernah tuh Bu. Ya. Saya itu Bu, anak saya 3 Bu. Semuanya sesuai dengan doa saya. Anak pertama saya berdoa, ya Allah pengen anak pertama laki-laki. Allah kasih laki-laki. Anak kedua perempuan, ya Allah biar sepasang. Allah kasih perempuan. Anak ketiga perempuan lagi, ya Allah kasih lagi perempuan lagi. Saya pernah berdoa, ya Allah pengen bisa berangkat haji di usia muda. Entah bagaimana caranya. Tiba-tiba ada yang minta saya jadi pembimbing. Allah punya banyak cara, kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi ada juga masanya kita kepengen A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Hanya saja masalahnya mata kita ke A terus. A ya Allah. A, pokoknya A. Istikharah sih, tapi gimana istikharahnya? Ya Allah, kalau dia baik jodohkan, tapi kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istikharah Bu namanya ya. Itu namanya apa Bu? Itu udah kena virus yang berbahaya. Apa nama virusnya? Harusitis Bu. Apa Bu nama virusnya Bu? Serius saya Bu, saya ketemu dengan banyak orang yang mentalnya itu drop, dadanya itu sempit karena harusitis. Enggak. Ibu dengarkan, apa rahasia? Kenapakah orang-orang beriman itu lapang dadanya, tenang jiwanya, damai pikirannya? Karena mereka yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik.
Perlu saya ulang? Direkam Bu, jadiin story. Ibu-ibu yang baik, apa rahasia kenapa ke orang-orang beriman itu lapang dadanya, tenang jiwanya, khususnya atas apa-apa yang sudah terjadi? Karena mereka yakin ketika Allah menetapkan sesuatu, maka itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, itu pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itu yang lebih baik. Enak Bu? Enak. Gak ada seandainya saja. Dalilnya itu telak dalam Quran. Apa dalilnya Ustadz? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu enggak seneng sama sesuatu, padahal itu baik. Atau sebaliknya, boleh jadi kamu tuh seneng sama sesuatu, padahal itu tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Ibu dengarkan, bahkan ada seorang ulama yang bilang begini, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Boleh saya ulang? Banyak status pagi hari ini ya. Ibu, ini perkataan dari Maulana Rumi. Beliau mengatakan, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Nggak ada seandainya saja, enggak. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Pinjam lagi tangan kanannya Bu, tepuk-tepuk lagi yang di sebelahnya. Bu, semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Tangan kiri sekarang, tepuk yang sebelah kiri. Terima kasih ya Bu. Semoga kita bisa berdamai atas apapun yang sudah terjadi. Kasih lagi senyumannya. Ibu sebentar, saya mau nanya, yang namanya latihan, kira-kira kalau latihan itu langsung bisa enggak? Mana ada latihan langsung bisa. Namanya juga latihan, dan Allah tahu kesungguhan kita berlatih. Enggak apa-apa Bu, minimal di mulut dulu. Walaupun mungkin hatinya belum ikut, enggak apa-apa, minimal mulut kita ngucap, ya Allah, hamba ridho ya Rabb. Hamba ridho ya Allah. Bahkan kalau doanya Nabi itu apa? Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Apa itu? Ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam hidup hamba, kadang enak, kadang gak enak, kadang di atas, kadang di bawah, kadang punya, kadang gak punya, kadang sehat, kadang sakit. Ada masanya orang mendekat, ada masanya orang menjauh. Kadang kita dipuji, kadang orang menghina kita. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Biasa aja Bu, itu sebuah pergiliran episode kehidupan. Tapi bagi orang-orang yang lapang, asalkan dengan itu engkau ridho padaku, engkau ampuni dosaku, engkau sayangi aku,
aku pun ridho ya Allah. Apa-apa ya Allah. Ibu-ibu, kita akan mengalami pergiliran episode kehidupan, betul? Ayatnya apa Ustadz? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita akan dapat gilirannya. Gak mungkin Bu di atas terus. Ada masanya jatuh ke bawah. Ada masanya kita patah hati. Kadang-kadang kita perlu patah Bu hati itu. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bu. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Kalau hati kita patah Bu, terbuka, dari celah-celah patahan hati itu seringkali masuk cahaya hidayah dari Allah. Ada masanya kita jatuh, patah, ada sehat, ada masanya kita sakit. Kadang orang mendekat, kadang orang menjauh. Ada waktunya punya, ada waktunya harus kehilangan. Biasa aja Bu. Bagi orang-orang yang lapang, ya Allah, apapun keadaannya, asal dengan itu Engkau ampuni aku, Engkau ridho padaku, aku pun ridho ya Allah. Aku baik-baik saja ya Allah. Asal Engkau sayangi aku, asal Engkau maafin aku. Enak. Kalau kata guru saya, orang yang punya mental kayak begini, dia akan menjadi manusia segala musim. Bebas ya Allah. Apapun musim kehidupan, pasti berganti yang namanya musim. Yang namanya roda itu berputar. Kadang musim panas, musim hujan, musim dingin, musim rambutan, musim durian, gak apa-apa. Dalam keadaan apapun asal Engkau ridho padaku, aku baik-baik saja. Makanya doa kita setiap pagi, setiap petang tuh gimana Bu? Raditu billahi rabba. Itu artinya apa? Tahu nggak? Waduh, ibu kalau baca doa itu jangan cuma dibaca. Itu kan doa anak-anak TK Bu. Anak-anak TK juga hafal doa itu. Tiap pagi mereka baca raditu billahi rabba. Ibu sekarang TK berapa? Udah seumur kita bukan cuma baca tapi jiwai maknanya. Itu apa Ustadz artinya? Raditu billahi rabba itu ya Rob, hamba ridho, Engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Kadang enak, kadang gak enak. Asal dengan itu Engkau sayangi aku ya Allah. Engkau ampuni dosaku. Aku baik-baik saja. Ibu, saya mau nanya, ini penting nih. Ini sering saya tanyakan. Tolong jawab. Seandainya saya minta ibu-ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih atau disayang? Tolong jawab yang tegas. Bener nih, nggak nyesel. Ibu, Allah itu kan punya dua sifat yang paling terkenal. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa Bu? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim. Nah, tentu kita pengen dua-duanya, itu nggak usah ditanya. Tapi pertanyaan saya begini, seandainya ibu-ibu saya minta pilih, tolong jawab, pilih mana? Dikasih atau disayang? Jawab yang tegas. Yakin? Nggak mikir dua kali? Nah, pintar. Coba dengerin. Kenapa saya bilang pintar? Ibu dengerin ya, ini penting. Ini dalam banget maknanya, kata seorang ulama. Kenapa saya bilang bagus? Karena Bu, kalau dikasih belum tentu. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir Bu? Ibu sayang sama tukang parkir Bu? Enggak ini. Ini kaidah. Sederhana aja Bu, makanya sifat Allah Ar-Rahman, maaf ya Bu ya, sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu buat semua. Mau sholat nggak sholat, mau beriman atau kafir, mau bejat atau taat, mau munafik, soleh, semua dikasih sama Allah. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Semua dapat Rahmannya Allah. Tapi nanti dulu. Yang dikasih belum tentu bisa. Kalau dikasih belum tentu
disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Itu namanya maksa. Udah. Itu modus ya. Udah. Gini, mohon izin, saya sempurnakan kalimat. Ini indah banget, Bu. Serius, ini indah banget. Kalau Anda memaknai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, gini kalimat yang sempurnanya ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Perlu saya ulang. Perhatikan ya. Kalau dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Bentar saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak Anda gak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Nah, ini logika sederhana aja, Bu. Ya. Jadi Bu, saya tuh ini baru latihan pertama loh, Bu. Kita mau bahas berapa latihan hari ini? Ini baru satu, Bu. Ya. Tapi kalau Anda latih, asal engkau sayangi aku baik-baik saja. Ada doanya, ya arhamar rahimin, irhamna. Sayangi aku ya Allah. Hamba ridho ya Rabb. Ibu mau saya ajarin latihannya? Ayo sekarang duduk yang tenang. Kita hening dulu sebentar. Satu suara ya. Satu suara. Duduk yang tenang. Saya mohon izin coba pegang dada sebelah kirinya. Kenapa sebelah kiri Ustadz? Karena di sini ada jantung kita. Ibu bentar aja pejamkan matanya. Ibu-ibu saya nggak tahu kisah Anda. Tapi coba Anda bayangkan hal-hal apa sih yang mungkin belakangan ini cukup membuat sempit dada Anda. Saya nggak tahu kisah Anda ibu-ibu, tapi saya yakin namanya manusia, kita mungkin punya masalah. Kita pernah merasakan sempit, kehilangan sesuatu. Kita sedih karena satu hal. Kita pernah dikecewakan. Berat. Hadirkan itu. Kemudian coba ikuti kata-kata saya. Pelan saja, lirih saja. Ya Allah, hamba ridho ya Rabb. Hamba ridho ya Allah. Asalkan dengan ini engkau ampuni aku ya Rabb. Asalkan dengan ini engkau sayangi aku ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Engkau maha adil, enggak mungkin zolim. Engkau maha benar, enggak mungkin keliru. Engkau maha bijaksana, enggak mungkin sembarangan. Ya Allah, lapangkan dadaku. Tenangkan jiwaku. Damaikan pikiranku. Hamba ikhlas ya Rabb, hamba ridho. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ah gitu aja Bu latihannya. Gak apa-apa Bu, namanya orang latihan kadang-kadang cuma di mulut aja Ustadz. Gak apa-apa, nanti lama-lama yang di mulut itu masuk ke dalam hati. Ya, pokoknya minimal lisan kita itu berucap yang baik. Tidak berkeluh kesah. Tidak mengutuk keadaan. Itu latihan pertama supaya bisa lapang dada. Ya. Ibu, saya serius ini, bahkan kata para ulama. Ibu tahu nggak? Kata para ulama, saya nggak ngarang ini Bu. Ibadah hati ridho itu bobotnya
bisa lebih berat dibandingkan ibadah sunnah apapun. Serius saya. Coba sebutkan ibadah sunnah yang paling top apa? Apa? Tahajud, betul. Apa lagi? Duha, puasa sunnah, ya kan? Umroh, ya enggak? Kan sunnah tuh. Kata para ulama, terkadang ibadah hati yang ridho itu bobotnya di sisi Allah, mengalahkan semua itu. Maksudnya, makanya kita kadang-kadang nggak bisa loh Bu menghakimi orang. Mungkin ada orang yang kelihatannya nggak soleh-soleh banget gitu ya. Nggak pernah kelihatan ngerjain yang sunnah misalnya. Kalau yang wajib nggak ada kompromi. Tapi nggak pernah gitu ngelihat kejadian yang sunnah, tahajud jarang. Mungkin puasa sunnah juga nggak pernah. Tapi kita nggak tahu loh Bu, siapa tahu dia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Dia nggak pernah ngeluh Bu. Dia selalu berupaya melihat keindahan di balik takdir yang Allah tetapkan. Hamba ridha ya Allah. Ini penting Bu. Nah itu latihan pertama. Bungkus, berapa yang mau kita bahas? Masih banyak ya. Saya percepat, cepat-cepat aja ya. Memang ini panjang kalau dibahas. Latihan kedua, apa yang kedua? Nah yang kedua ini kebalikannya Bu. Yang pertama tadi apa? Berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, berdamai dengan masa depan. Karena salah satu biang sempit dada itu apa? Cemas, takut. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Kalau yang pertama tadi seandainya saja. Kalau yang kedua, nanti gimana? Nanti gimana? Hati-hati loh Bu, sama. Kecemasan itu kendaraan setan. Dibikin takut, dibikin was-was. Makanya kita diminta berlindung tuh. Di Quran surat An-Nas kan, yuwaswisu. Apa yang sedang ibu-ibu cemaskan? Terus latihannya gimana? Latihan berserah Bunda. Atas apa-apa yang memang di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita, ikhtiar. Lakukan yang terbaik. Tapi gak usah masuk ke zona yang itu di luar kendali kita. Jadinya overthinking. Namanya aja overthinking, thinkingnya over. Makanya obat, latihan supaya nggak banyak cemas, lapang dada, itu latihan berserah. Jangan salah paham loh ya. Harusnya kalau ibu-ibu udah sering ngaji, udah ngerti. Tawakal itu bukan pasif. Jangan kita artikan tawakal aja Ustadz, terus kita nggak ngapa-ngapain. Bukan. Tawakal itu gerak aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Buktinya apa kalau tawakal itu aktif? Nah sekarang saya mau nanya, Ibu, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya dan sering Anda baca setiap hari? Ayo doa apa? Bismillahi. Itu doa apa Bu? Anda baca Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala. Abis itu tarik selimut tidur atau bergerak melangkah. Nah, ini kan logika sederhana aja. Tawakal itu bergerak Bunda, tapi batinnya tenang. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada dalam kendali kita, yang memang di luar jangkauan kita, titip ya Rob. Aku serahkan padamu ya Allah, jagain ya Allah. Itu. Gimana caranya Ustadz, setelan hati supaya kita mantap berserah? Ada beberapa hal. Yang pertama, ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Sekali lagi. Ini perkataan dari para ulama. Bahkan perkataan sahabat Nabi yang mulia. Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu. Karena aku tahu. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku berarti dia bukan takdirku. Iya kan? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir.
Ibu, walaupun sejauh 2 gunung, kalau takdir kita, ketemu nggak? Walaupun sedekat 2 bibir, kalau bukan takdir kita, ketemu nggak? Tenang. Tugas kita bergerak aja. Do your best, and that will be enough. Nah, halo, coba diulang Bu. Kayak Ibunda Siti Hajar itu Bu. Makanya kita kalau umroh, kalau kita haji, itu ada rukun namanya sa'i. Tugas kita sa'i, lakuin yang terbaik sampai puncak upaya. Kadang-kadang Allah mau ngasih hasilnya dari jalan manapun yang Dia kehendaki. Air Zam-Zam itu kan bukan di Safa, bukan di Marwah. Tapi di dekat kaki Nabi Ismail. Jadi tenang. Yang kedua, supaya mantap berserah, ikuti lagi. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Ayo. Gak ketukar Bu. Ini ayat Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tapi Ustadz, saya berbuat baik dibalas buruk. Air susu yang saya berikan dibalas dengan air comberan. Itu bukan masalah kita, bukan masalah dia itu. Betul? Gak kemana-mana Bunda. Udah, lepas. Gak usah risau. Ya. Dan yang ketiga, supaya mantap berserah, ikuti lagi. Hidupku dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Yuk. Tenang. Udah. Jadi kita enak Bu menjalani hidup. Pokoknya kalau udah mulai mencemaskan sesuatu, ya Allah, tugasku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Selebihnya fatawakal Allah. Ibu-ibu bisa jagain anak 24 jam. Tugas kita apa yang bisa kita lakukan? Apa? Yang pertama, jadi contoh yang baik. Betul? Nggak bisa kita punya anak soleh-soleh tapi kita nggak berjuang jadi soleh, nggak bisa. Anda mau menyekolahkan anak dimanapun, di sekolah terbaik sekalipun, di Al-Azhar, di Budi Cendikia, tapi Anda pilihkan guru terbaik. Tapi kita sebagai orang tua, darah kita mengalir di mereka. Kitanya nggak berjuang jadi orang soleh, nggak bisa Bu. Makanya mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali. Saya itu nggak pernah takut, saya itu nggak pernah khawatir dengan kenakalan anak. Saya nggak pernah khawatir dengan kenakalan remaja, apapun namanya. Tapi yang saya khawatirkan kenakalan orang tua. Serius saya. Kalau saya Bu melihat anak nakal, saya mah tenang aja Bu. Saya lihat aja orang tuanya. Orang tuanya Masya Allah baik, soleh, soleha. Udah tinggal tunggu waktu itu, percaya. Tapi kalau yang nakal orang tuanya, angkat tangan saya. Ibu pengen punya anak soleh-soleha, gampang loh. You go first. Kalau kata Nabi, ibda bin nafsik. Kadang-kadang Bu gak perlu ceramah. Orang tua yang sudah cukup baik jadi model itu gak perlu lagi kebanyakan nasihat. Kalau kita ngerasa, Ustaz saya udah nasihat tapi gak didengar. Bukan nasihatnya yang kurang, contohnya yang kurang. Tadi itu, Anda gak perlu lagi ngomong, nak sabar. Siapa yang gak sabar itu Bu? Udah Bapak Ibu bilang jangan berisik, tahu gak? Siapa yang paling berisik itu? Bu, kadang-kadang Bu, Anda gak perlu pakai ceramah sabar. Ada sebuah peristiwa, ada stimulus, kejadian yang membangkitkan emosi, tapi Anda tampil menjadi orang yang sabar. Anak Anda lihat, wih, ibu saya masuk ke hatinya, nggak perlu pakai ceramah sabar. Ya. Nggak usah capek-capek maksa anak sholat subuh di masjid. Mulai, anak Anda lihat itu. 1-2 kali Anda ngomong, kata-kata Anda merasuk ke dalam jiwanya. You go first. Oh, itu yang bisa kita lakukan. Mulai dari diri, mendoakan, pilih sekolah terbaik. Tapi ada sesuatu yang di luar kendali kita. Titip ya Rob, jagain anak-anak hamba. Ibu-ibu, Bu, bisa jagain suami 24 jam? Titip Bu sama Allah. Sesuatu yang di luar jangkauan. Ada doanya Ustadz? Ada. Gimana doanya? Ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah.
dosa-dosanya. Saya belum selesai. Nggak usah banyak cemas, nggak usah banyak curiga. Tinggal bilang aja, ya Allah, kalau emang ada sesuatu tunjukkan. Kalau emang nggak ada apa-apa, tenangkan hatiku. Udah. Jadi Bu, latihan kuda itu latihan berserah. Lakukan bagian kita, selebihnya fatawakal Allah. Bungkus? Percepat ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga itu Bu, latihan untuk bisa menghargai, menyadari begitu banyak anugerah yang sudah Allah beri. Kadang-kadang tuh Bu, apa yang bikin dada kita sempit? Kita tuh suka sibuk dengan apa-apa yang gak ada. Tapi kita lupa menghargai apa-apa yang ada. Itu masalah kita itu. Bahkan padahal kata para ulama, orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul Bu? Kita baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesek tuh Bu. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah anugerah ketika orang itu udah pergi meninggalkan kita. Waktu dia ada, biasa aja. Istilahnya taken for granted. Tapi ketika dia udah gak ada, baru kita sadar ternyata keberadaan dia itu nikmat ya dari Allah. Kita baru sadar tadi itu, nafas tuh nikmat kalau lagi sesek. Jadi Bu, latihan cobalah sesekali, ya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang Bu, cobalah sesekali isi doa kita cuma satu itu aja. Ya Allah ya Rob. Alhamdulillah. Bu, saya mau cerita sedikit, saya jadi ingat. Ini suka saya ceritakan karena saya ini berkesan banget buat saya. Dulu Bu, waktu zamannya Covid, saya ini sempat kena yang lumayan parah. Saya sempat masuk Wisma Atlet, saya sempat dirawat di rumah sakit. Karena saya trainer Bu ya, hampir tiap pekan saya keluar kota, kadang-kadang saya nggak disiplin pakai masker. Dan saya juga terus terang dulu awalnya agak meremehkan, Covid apa sih? Paling cuma flu-flu biasa aja. Ternyata Bu, saya kena lumayan parah, awalnya karantina mandiri, 30 hari di rumah, ternyata nggak ada perbaikan Bu. Dada saya nyesek, demam saya nggak turun-turun. Ketika di scan paru-paru saya Bu, ternyata ada GGO. Istilahnya tuh kayak bercak putih Bu. Tahu ya? Nah, kebanyakan kasus waktu itu ya, mungkin awalnya kecil bercak putihnya, lama-lama meluas, meninggal. Nah, ketika hasil scan itu keluar, saya langsung dihubungi sama teman saya yang dokter. Mas Soni, please, Mas Soni sekarang segera cari rumah sakit. Mas Soni gak bisa di rumah. Itu Bu, momentum yang gak mungkin saya lupa. Kenapa? Karena pada saat itu saya ngerasa saya itu deket banget dengan kematian. Kakak sepupu saya itu meninggal pada saat Covid. Saya punya teman dekat, teman saya kuliah, teman saya ngaji, itu meninggal pada saat Covid. Dalam keadaan Bu, saya di rumah sakit. Anda bayangkan ya, ketika masuk pertama kali rumah sakit. Hari ini masuk rumah sakit, besoknya sebelah meninggal. Padahal Bu, kemarin masih bisa ngobrol. Jadi itu lagi gawat-gawatnya, banyak banget kejadian, awalnya baik-baik saja, tiba-tiba drop, meninggal. Hari ketiga, kamar sebelah kritis, itu Bu udah betul-betul kayak nunggu giliran aja Bu. Saya dalam keadaan ya Allah gitu ya, dada mulai sesek, diinfus dan lain sebagainya. Enggak, sebentar, saya mau nanya Bu, tebak kira-kira dalam keadaan seperti itu, kalau ada doa yang bisa saya minta kepada Allah, kira-kira apa yang saya minta? Coba jawab, apa yang saya minta? Hah? Mobil baru? Mobil baru Bu? Yang paling baru Bu? Hah? Enggak. Bagus loh Bu? Enggak. Rumah baru? Keliling Eropa? Jalan-jalan ke luar negeri? Bolak-balik umroh haji? Ibu, saya bersumpah pada saat itu yang lain murah. Demi Allah, murah. Satu yang saya minta, apa Bu? Ya Allah, mudah-mudahan Kau masih kasih hamba kesempatan ya Rob. Masih banyak dosa ya Allah. Mau nebus dosa,
Masih bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah. Udah lama di karantina gak ketemu anak-anak. Masih bisa ngelihat istri lagi ya Allah. Makanya Bu, ini kalau buat saya sekarang udah second life. Saya tuh Bu ya, hadza min fadli Robi. Saya tuh Bu, insya Allah. Untuk menemukan rasa syukur tuh gak kesulitan. Kadang-kadang tuh Bu, saya lagi ngelihat anak-anak gitu ya, bisa nangis saya Bu. Makasih ya Allah. Saya kalau lagi ingat itu Bu, kadang-kadang saya ngelihat nasi di piring tuh nangis Bu. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Masih dengar suara azan, masih bisa sujud. Tapi sebagian besar dari kita kadang-kadang untuk bisa bersyukur tuh banyak banget syaratnya. Harus ini dulu, harus begini dulu. Itu yang menyempitkan dada. Makanya Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Cobalah Bu, sesekali aja. Isi doa kita cuma satu tuh. Nih, sholat kan 5 waktu sehari. Coba pilih satu aja. Habis sholat, cuma satu yang kita baca. Apa? Ya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya Rabb. Ya. Kalau kata guru saya, Son, puncak nikmat dalam hidup itu cuma 2. Yang lain sekunder, yang ini primer. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Sekali lagi. Baik, saya nggak pedulilah Bapak Ibu. Kesulitan apa yang sedang Anda hadapi, yang itu mungkin menyempitkan dada Anda. Tapi kalau Allah masih kasih kita nafas, kalau Allah masih kasih kita hidayah untuk mau sujud, udah itu nikmat primer dalam hidup. Yang lain sekunder. Jadi latihan ketiga, latihan menghargai, menyadari begitu banyak nikmat dari Allah. 4. Tadi yang pertama apa Bu? Berdamai dengan masa lalu. 2. Yang ketiga. Apa yang keempat Ustadz supaya lapang dada? Berdamai dengan apa kata orang. Berdamai dengan pandangan manusia. Ibu gak usah pusing, gak usah sempit dada kalau dengar omongan orang, komentar orang. Biasa aja. Kita gak bisa bikin semua orang seneng sama kita. Betul Bu? Inna ridhon nas ghoyatun la tudrok. Semurni apapun niat, sebaik apapun sikap, kita gak akan selamat dari komentar manusia. Betul Bu? Karena menurut para psikolog ini Bu ya, ini bukan kata saya. Menurut para psikolog, Ibu tahu nggak, penderitaan batin terbesar manusia itu bukan karena nggak punya duit, bukan karena sakit fisik, bukan. Penderitaan terbesar batin manusia itu ketika terlalu memikirkan omongan orang. Ibu nggak bisa. Masih ingat kisah klasik bapak sama anak yang bawa keledai Bu? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas, bapaknya di bawah menuntun keledainya, jalan. Diomongin orang nggak? Salah nggak? Dikomentarin orang? Apa kata orang? Nih lihat ya, ini netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Kaum juliders, nyinyirun. Tuh, lihat tuh. Tuh anak zaman sekarang gitu tuh, nggak punya adab, nggak punya etika. Enak-enak kan dia di atas, bapaknya suruh jalan, anak nggak bener itu, betul? Bapaknya denger, nak, salah nak, tukerannya nak ya. Bapak di atas, kamu tolong di bawah, tuntun keledainya. Jalan mereka, salah lagi? Diomongin orang, dikomentarin, apa kata orang? Saya nggak habis pikir, kok ada ya bapak yang tega gitu sama anaknya, betul? Tuh bapak macam apa kayak gitu, enak-enak dia di atas, anaknya suruh jalan, orang tua nggak bener tuh, betul? Udah mirip belum muka saya? Ya. Memang kalau julid gitu mukanya Bu. Bapaknya denger, nak, salah nak, sini nak kita naik berdua di atas nak. Kamu di depan, bapak di belakang, jalan. Salah lagi? Diomongin orang, dikomentarin manusia, apa kata orang?
Bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan, betul? Itu keledai kecil dinaiki berdua, zolim tahu nggak? Itu nyiksa binatang. Langsung Bu, di demo sama aliansi pecinta keledai itu Bu. Bapaknya denger lagi, duh, nak, salah nak. Udah Yona kita turun aja nak. Turun mereka berdua, dituntun aja keledainya. Jalan. Salah lagi? Dikomentarin orang? Apa kata orang? Bapak sama anak gak punya otak. Itu ngapain keledai dituntun? Fungsinya apa coba? Bapaknya denger bingung dia, akhirnya saking bingungnya, ya udahlah saya gendong aja keledainya. Nah, sekarang semua orang sepakat dia orang gila itu. Keledai kok digendong. Ibu capek. Ibu tenang aja Bu. Boleh kita mungkin ada kesalahpahaman, kita 1 kali 2 kali klarifikasi, boleh. Tapi kita nggak perlu memaksakan orang itu setuju sama kita, betul? Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang kalau udah benci, nggak percaya. Dan orang kalau sudah suka, nggak butuh itu. Nih Bu ya, nih lagi pula, nih Anda dengerin. Ini kalau Anda denger ini harusnya Anda tenang. Apa Ustaz? Ada kalimat dari seorang ulama begini. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari validasi dari siapapun. Bu, ini saya kasih tahu ya, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita Bu. Betul nggak? Nggak usah lama-lama Bu, 2 jam kita dikubur, itu orang lupa sama kita. Udah ketawa-ketawa lagi mereka. Terus ngapain jungkir balik nyari perhatian makhluk? Nih Bu ya, besok lusa saya meninggal, ibu lupa sama saya pasti. Jadi saya rugi banget kalau datang ke sini hanya untuk ibu-ibu, rugi saya. Loh, dari awal saya udah nyetel hati, ya Allah saya datang ke sini memenuhi undangan, diminta untuk ngasih tausiah. Mudah-mudahan ya Allah kalau ada 1-2 kalimat aja yang itu ada manfaatnya engkau terima jadi amal soleh. Selesai. Bapak Ibu melupakan saya, nggak apa-apa. Nggak ada urusan. Jadi Bu, orang yang paling capek itu nyari validasi orang. Mohon maaf ya Bu ya, termasuk sama anak, sama pasangan Bu, tugas itu tuh ngasih aja yang terbaik. Kalau kita mau berharap dibalas, balasan dari Allah. Dan itulah definisi ikhlas. Apa itu definisi ikhlas? Ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Orang muji, orang mencaci, monggo. Tugas kita lakuin yang terbaik. Ya Bu ya. Kan ibu-ibu udah hafal semua lagunya. Yang mana Ustadz lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Makanya orang yang paling lapang tuh orang yang ikhlas. Orang ikhlas tuh apa? La nuridu minkum jazaa'a wala syukuro. Bahkan diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Nggak. Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Nggak berharap dihargai, diingat, diapresiasi, lepas. Ibu tahu nggak? Contoh suara orang yang paling menderita dalam hidupnya. Nih gini nih. Nih contoh suaranya gini nih. Ustadz, tahu nggak Ustadz? Dia itu Ustadz bisa kayak begitu karena saya Ustadz. Wah, Ustadz kalau nggak ada saya Ustadz, itu ruginya double. Yang pertama amal solehnya hangus, yang kedua menderita secara batin. Bu, nih rumus hidup itu, kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupa. Ini jangan dibalik, bahaya ini kalau dibalik. Kalau kata seorang bijak, kalau kita yang berbuat baik, tulis di atas pasir atau di atas air. Tulis, habis itu. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, ukir di atas batu. Karena kita bisa dicap nggak bersyukur kalau kita nggak tahu terima kasih. Kalau orang berbuat baik kita ingat. Tapi kalau kita yang berbuat baik Bunda, lepas. Wa kafa billahi syahida. Ibu, mau tahu nggak latihannya supaya merasakan manisnya ikhlas? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa sih.
Ibu kalau pengen merasakan manisnya ikhlas, saya mohon izin ya, dikit lah, ini penting soalnya. Latihannya apa Ustadz? Supaya bisa merasakan manisnya ikhlas. Perbanyak amal-amal rahasia. Apa Bu? Gini Bu, saya disclaimer dulu ya. Tidak semua amal harus rahasia. Bahkan ada amal-amal yang perlu ditampakkan. Betul? Ini ibu-ibu majelis taklim ini sembunyi-sembunyi apa terang-terangan datang ke sini? Gak ada yang sembunyi-sembunyi kan? Barangkali lewat gorong-gorong gitu ya. Tahu-tahu muncul depan gerbang gitu. Ibu ngapain Bu? Biar ikhlas Ustadz. Gak apa-apa, ini syiar namanya. Ibadah haji, umumkan. Bikin walimatus safar. Gak apa-apa, itu syiar. Bahkan sedekah pun harus ada yang terang-terangan Bu. Supaya jadi syiar. Ada yang perlu direkam, diposting, gak apa-apa. Itu syiar. Tapi di samping itu Anda punya amal-amal rahasia. Nih contoh ya Bu ya. Biasanya bulan Ramadan nih. Ibu-ibu bikin santunan anak yatim di komplek rumah. Bagus gak? Bagus, itu teruskan, itu syiar. Gak apa-apa, undang tetangga, undang keluarga, undang 100 anak yatim, rekam, bikin video, posting, gak apa-apa, itu syiar. Tapi di samping itu, diam-diam, Anda mampir ke sebuah panti asuhan yang di situ nggak ada yang kenal Anda, tapi yang Anda berikan di situ lebih banyak daripada apa yang nampak. Di situ Bu, Anda akan merasakan manisnya ikhlas, lapang dada Anda nggak butuh lagi dilihat orang. Wajah-wajah merenung semua gini. Oke, itu yang keempat. Terakhir yang kelima, yuk coba diulang supaya nempel ya. Latihan pertama apa tadi? Udah main. Latihan kedua? Latihan ketiga? Menghargai hari ini. Yang keempat? Berdamai dengan apa kata orang? Latihan ikhlas Bu. Latihan sembunyi-sembunyi dalam amal. Ya. Dan yang terakhir yang kelima Bu, latihan memaafkan. Apa Bu? Berdamai dengan luka dan sakit hati. Salah satu yang bikin dada kita sempit itu bukannya kita sukanya nyimpen dongkol, nyimpen kesel. Ibu, saya punya nenek. Lebih tepatnya sih bukan nenek ya, tapi ya nenek, kakaknya kakek saya. Apa Bu? Kakaknya kakek saya. Kakek nenek saya udah meninggal semua, dari jalur ayah, dari jalur ibu, dari istri, mertua udah meninggal semua. Tinggal satu yang tersisa. Tahu nggak sekarang Bu umurnya berapa? 97 tahun. Berapa umurnya? Ibu percaya nggak? Sampai sekarang sehat luar biasa. Nggak ada pikun. Jadi kalau kita ngobrol nih Bu, ngobrolnya masih kayak sama anak muda aja. Ibu, diajak makan durian masih oke. Diajak makan kambing, saya serius. Cuman satu aja keluhannya apa? Kakinya yang sakit. Wajar ya Bu ya? Cuma itu aja. Saya waktu, kemarin saya baru ketemu beliau, ada acara keluarga. Saya waktu itu iseng Bu. Saya nanya ini nggak ada niat apapun, saya iseng aja. Saya ngomong gini, Oma, sama manggilnya Oma. Oma, bagi dong rahasianya. Gimana nih biar bisa kayak Oma nih, amalannya apa sih Oma? Sehat, panjang umur, insya Allah umurnya barokah, banyak ibadah, banyak sedekah. Bagi dong Oma. Saya nanya gitu Bu, beneran, iseng aja saya. Saya nggak nyangka jawabannya. Tahu nggak Bu jawaban dia apa? Di luar dugaan saya. Dia emang orangnya ceria gitu ya, kami orang Betawi Bu. Dia bilang, apa ya Son, Oma juga bingung. Tapi Son, kata dia, ada satu yang berusaha Oma jaga. Apa Oma? Oma itu Son, insya Allah katanya. Insya Allah. Oma tuh gak pernah punya sebel, punya kesel lama-lama sama orang. Dia ngomong gitu Bu, terdiam saya.
Oma itu son kalau lagi kesel sama anak misalnya, apa yang oma lakukan? Oma peluk anak oma dan oma bilang sama Allah, ya Allah, hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Dah, oma ceria lagi. Gak pernah nyimpen, Bu. Tapi yuk, kebanyakan dari kita hobinya nyimpen. Betul, Bu? Ustadz, setiap detail perkataan dia gak akan saya lupa seumur hidup, Ustadz. Saya ingat betul bagaimana mimik wajahnya, Ustadz. Dia ngomong gitu jam 11.43 menit, Ustadz. Pada tanggal 2 Januari 1978. Latihannya gimana, Ustadz? Lagi-lagi, Bu, namanya latihan gak langsung bisa. Tapi gini, ini panjang bahasannya ya. Tapi kalau Anda mau langsung intinya, gini, Bu. Kita tuh akan lebih ringan memaafkan kalau kita sadar kita juga butuh dimaafin sama Allah. Jadi Bu, mindsetnya begini loh. Kita tuh maafin orang, mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita butuh dimaafin sama Allah. Karena kata guru saya pernah ditanya sama guru saya, Son, kamu tahu nggak cara yang paling pasti untuk dapat maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar Ustadz. Itu betul, tapi belum tentu. Karena banyak di antara kita, istighfarnya asal-asalan. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana, Bu? Ibu, itu istighfar yang perlu diistighfari ya, Bu ya. Kata guru saya, betul, dengan kita beristighfar itu bisa menjadi jalan dapat maafnya Allah. Tapi ada cara yang lebih pasti, Son. Apa, Ustadz? Banyak-banyak maafin orang. Ada ayatnya, waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna ayyakfirullahu lakum. Apalagi, Bu, kalau kita sadar, ya Rob, hamba ini banyak kehinaan, banyak dosa yang butuh Engkau maafkan. Makanya saya senang tuh, Bu, syairnya Al-I'tiraf. Saya senang tuh. Tahu Al-I'tiraf, Bu? Yang mana? Ilahi las tulil firdas si ala wala aqwa ala nari jahimi. Apa artinya, ya Allah, hamba ini gak pantas masuk surgamu ya Rob. Beneran hamba gak layak. Dosa banyak, amal receh. Hamba gak pantas ya Rob. Tapi hamba juga gak kuat kalau harus masuk nerakamu ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azim. Kalau bukan kepada Engkau ya Rob, kepada siapa lagi hamba memohon ampunan. Jadi Bu, kita tuh relatif akan lebih ringan memaafkan kalau kita sadar kita juga butuh dimaafin sama Allah. Semoga Allah lapangkan dada kita. Ada 5 latihannya. Yuk kita bungkus. Yang pertama apa? Berdamai dengan masalah. Latihanlah untuk bisa ridho. Hamba ridho ya Rob. Semua hikmahnya, semua pasti baik pada akhirnya. Yang kedua, latihan berserah. Jangan tenggelam dalam kecemasan, kekhawatiran. Itu menyempitkan dada. Pokoknya apa-apa yang di luar jangkauan kita, kuserahkan padamu ya Allah. Tugasku melakukan apa yang bisa aku lakukan sebaik mungkin. Selebihnya, fatawakal ala Allah. Yang ketiga, berdamai dengan hari ini. Begitu banyak nikmat yang Engkau beri ya Rob. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Jangan suka sibuk dengan apa-apa yang gak ada. Yang ada kita lupa, gak kita hargai. Yang keempat, berdamai dengan apa kata orang. Latihan ikhlas. Lakukan, lupakan.
lakukan, lupakan. Allah nggak akan lupa. Kita berharapnya balasan dari Allah. Dan terakhir, yang kelima, lapangkanlah dada dengan banyak-banyak memaafkan orang lain. Semoga kita bisa berlatih ya Bu. Ya. Terus berlatih, yang namanya berlatih itu nggak langsung bisa Bu. Tapi pelan-pelan sampai pada akhirnya saat kita nanti kembali ke sisi Allah, semoga dalam keadaan yang paling baik. Husnul khotimah, lapang dada. Dan Allah panggil kita dengan panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf saya sedikit overtime ini. Hatur nuhun, setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Oh iya jangan lupa sesi yang paling penting apa Bu? Doa. Nanti kita doa bareng ya. Tapi sebelum itu mungkin ada 1-2 tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon kakak-kakak yang memegang mic, kita beri kesempatan teman-teman yang ingin bertanya. Mohon 2 pertanyaan. Kakak yang mana dulu tadi yang lihat? Oh ya, silakan. Tolong sebutkan nama, alamat ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hikmah Fadilah. Ibu Hikmah Fadilah ya. Tinggal di Koryatu Salam sana. Koryatu Salam. Oh Korea Salam, baik. Terima kasih, silahkan Bu. KSI. Barakallahu fiik Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali Allah berikan kesempatan dan bertemu dengan Ustadz atas izinnya. Jujur pada saat yang bulan lalu sebetulnya ingin datang juga pada saat kajian di tempat lain. Tapi baik. Alhamdulillah. Mohon singkat ya Bu, langsung ke inti pertanyaan karena waktu agak. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan begini Ustadz, untuk saya pribadi yang masih punya anak kecil gitu ya Ustadz ya. Kadang di jam-jam tertentu itu kadang kurang berdamai dengan anak-anak, misalnya dengan manajemen waktu mereka gitu Ustadz. Nah pertanyaannya bagaimana caranya untuk melatih banyak berdamai dengan mereka di saat-saat misalnya mereka di situ berangkat ke sekolah, untuk mandi agar tidak terlambat ke masjid dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Baik, berlatih bagaimana caranya menangani kerusuhan setiap hari pagi-pagi ya. Baik. Disiplin waktu, terima kasih. Baik, satu lagi. Kakak panitia sebelah mana? Kakak panitia yang sebelah mana angkat tangan duluan tadi? Depan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri dari Sukma Jaya Depok. Saya mau bertanya Ustadz membahas mengenai virus harusinitis tadi ya Pak Ustadz. Selain lapang dada, apa vitamin lainnya Ustadz yang bisa diterapkan untuk menghindari virus harusinitis tadi? Harusitis, harusitis. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukmajaya ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaan ibu yang pertama ini sangat praktis sekali ya, dan mungkin juga mewakili keseharian kita sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak. Ibu, ada satu skill penting banget yang ini perlu kita latih. Terutama di saat kita merasa ada suasana batin yang bikin kita nggak tenang, yang bikin kita rungsing gitu ya, yang bikin kita ruwet. Satu kata aja. Apa? Jeda. Coba diulang. Coba diulang. Apa? Jeda. Jadi rumusnya itu sajda. Sajda itu sadar, jeda. Coba diulang. Pokoknya Bu, ketika ada suasana batin yang gak nyaman, apapun itu judulnya. Kadang kita lagi sedih, kadang kita lagi marah,
kadang kita lagi cemas, kadang kita lagi gelisah. Judulnya banyak. Intinya ada suasana batin yang gak nyaman. Yang pertama sadari itu. Jangan ditolak Bu. Kesalahan kita dalam mengelola emosi itu kita sering menekan atau kita sering denial. Akhirnya gak tuntas. Apa itu denial? Menolak. Denial tuh begini, kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Pura-pura baik-baik saja padahal tidak sedang baik-baik saja. Jadi ibu sadari, mengenali emosi itu penting. Makanya orang kalau sudah sadar Bu, itu udah 50% menuju pemulihan. Sadar itu setengah jalan. Misalnya ada orang ngomong begini, Ustadz, saya itu orangnya sombong Ustadz, saya itu masih suka merendahkan orang lain, saya itu masih suka ria. Dia ngomong gitu aja Bu, itu udah bagus. Karena dia sudah mengakui itu dan sudah sadar. Kalau sudah sadar itu udah setengah jalan menuju pemulihan juga. Nah setelah kita sadar, kata kuncinya Ibu, jeda. Jangan reaktif. Reaktif gini, reaktif tuh gini Bu. Reaktif itu ada stimulus, langsung respon. Ada stimulus, langsung respon. Itu namanya reaktif. Jeda itu apa? Jeda itu memberi jarak antara stimulus dan respon. Pokoknya Bu, ini penting loh Bu. Banyak masalah dalam hidup terjadi karena kita nggak jeda. Termasuk dalam belanja misalnya. Ibu-ibu kalau mau belanja, jeda ya Bu ya. Ibu pernah nggak beli sesuatu setelah beli nggak lama nyesel? Pernah? Sering. Tahu nggak sebabnya apa? Karena kita nggak pakai jeda. Pokoknya ibu kalau mau sesuatu nggak apa-apa Bu, taruh aja keranjang dulu, nggak apa-apa. Saya tahu nih, ini wajah-wajah yang keranjangnya penuh kan. Minimal dipikir dulu gitu ya. Tar dulu. Ini saya betul-betul butuh atau ingin. Nah ketika Anda sudah jeda, insya Allah setelah jeda itu keputusan yang Anda ambil itu bijak. Ya, jeda itu apa Ustadz? Tentu jeda yang paling sempurna itu sholat. Itu yang paling sempurna. Lagi gak enak hati nih. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu paling sempurna. Atau jeda yang agak lama itu umroh. Jeda agak lama tuh 9 hari. Tapi kalau dalam aktivitas sehari-hari, jeda yang paling minimal tuh gimana Ustadz? Gini Bu, jeda yang paling minimal itu berhenti, tunda respon, tarik nafas. Tahan, hitung sampai 10. Pakai zikir lebih bagus. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, habis itu baru respon. Nah, kalaupun seminimal itu yang bisa Anda lakukan, insya Allah itu akan membuat respon Anda lebih baik. Ya Bu ya. Pokoknya jangan sampai reaktif. Kata Nabi kita nggak boleh tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Termasuk ngadepin anak, di titik kita, udah begitu Bu. Jeda dulu, jeda. Bentar aja, nggak lama-lama kok, bentar aja. Tarik nafas, atau mungkin wudhu aja. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, kalau lagi berdiri duduk, kalau duduk berbaring sebentar. Nah, insya Allah itu akan membuat kita lebih waras. Ya Bu ya, ini saya praktis sekali nih ngasih jawabannya. Keterampilan jeda itu akan membuat kita lebih lapang dan lebih bijak dalam merespon sesuatu. Lalu yang kedua tentang harusitis. Ada satu kata kunci Bu yang ingin saya sampaikan yang juga perlu kita latih, yaitu berbaik sangka. Coba diulang, apa? Berbaik sangka itu kita mungkin belum ngerti ini maksud Allah apa. Gitu ya. Tapi kita yakin ada sesuatu yang indah yang sedang Allah siapkan. Boleh jadi apa yang Allah rencanakan itu jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Nah itu mentalitas yang perlu kita bangun. Bahkan hadisnya terkenal sekali kata Allah itu, Anna inda dhonni abdibi. Aku sebagaimana prasangka
hambaku. Pokoknya kalau guru saya ngajarin, kalau sesuatu itu mungkin gak sesuai dengan harapan, kita pengennya begini kok, yang terjadi begitu. Enggak, kita melatih suasana batin agar tetap berbaik sangka. Ada doanya, nah saya ajarin doanya ya. Doanya penting nih Bu. Doanya pendek tapi dalam banget, supaya kita bisa punya batin yang penuh baik sangka, gak terjebak pada virus harusitis. Gimana doanya Ustadz? Ayo sama-sama kita baca. Boleh direkam, dihafalin, ini pendek tapi maknanya dalam banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiqa lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Nah, pendek kan? Sekali lagi. Panjang. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Sekali lagi biar 3 kali. Allahumma as'aluka taufik lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Gampang ya? Apa ya? Lihat, perhatikan artinya Ibu. Yang pertama, kita minta dikasih taufik sama Allah. Allahumma as'aluka taufik. Ya Allah, berikan aku petunjuk, tuntun aku, berikan aku hidayah, taufik. Lima habbika minal a'mal. Untuk fokus saja beramal dengan amal-amal yang engkau cintai. Fokus beramal, melakukan sesuatu yang Allah cintai. Wasidqa tawakkulli alaik, dengan tawakal yang bulat. Wa husna dhanni bik, dengan jiwa yang berbaik sangka. Pokoknya kalau ibu-ibu lagi merasa ini harusnya gak gini, harusnya terus. Hati-hati, itu gejala-gejala harusitis. Baca doa tadi. Allahumma as'aluka taufik. Ya Allah, berikan aku taufik. Lima habbika minal a'mal. Pokoknya fokus hidupku beramal dengan amal-amal yang kau cintai saja. Wasidqa tawakkulli alaik, dengan tawakal yang benar. Wa husna dhanni bik, dan dengan jiwa yang berbaik sangka kepada Allah. Oke Bu? Karena Ibu pada hakikatnya gini loh. Saya mau titip ya. Terakhir ini sebelum kita doa ya. Hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Betul? Karena kita tuh suka menyempitkan makna ujian. Coba saya mau nanya, kalau ibu ngomong begini, Ustadz doain ya Ustadz, saya sedang diuji sama Allah. Coba saya mau nanya, yang maksud Anda sedang diuji itu yang enak apa yang gak enak? Nah, pasti yang gak enak kan? Kadang-kadang kita tuh suka menyempitkan makna ujian, seakan-akan ujian itu cuman yang gak enak. Padahal hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Ayatnya apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Oke Bu? Semuanya ujian, enak nggak enak. Bentar saya mau nanya, Bu, sakit ujian bukan? Sakit? Sehat? Oke? Nggak punya uang? Punya banyak uang? Dihina orang, dicaci orang, direndahkan orang, dipuji orang, diakui orang, diangkat, dielulukan. Oke? Kehilangan, mendapatkan. Bisa dipahami ya Bu? Jadi kalau kita memahami ini, nggak ada yang harus dalam hidup ini. Pokoknya semua keadaan ini ujian, dan tugas kita mengkonversi setiap ujian itu menjadi amal soleh. Ya.
Ada enak, ada nggak enak. Ada di atas, ada di bawah. Tugas kita dalam keadaan seperti apapun, bagaimana ini jadi amal soleh. Makanya tadi doanya tuh, Allahumma as'aluka taufik lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Amin. Kita doa yuk. Boleh? Ibu angkat tangannya. Hadirkan hatinya. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang saya bilang tadi, si doa ini sesi yang paling penting sebetulnya. Bahkan lebih penting daripada materinya. Kenapa? Karena kalau materi kita bisa lupa. Tapi kalau doa di majelis ilmu Allah nggak akan lupa. Ya. Hadirkan hatinya, angkat tangannya. Istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami hari ini. Ya Allah, Engkau janjikan majelis ilmu ini saat mustajabnya doa. Ya Rob, catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau gugurkan dosa. Catatkan ya Rob siapapun yang hadir pada hari ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni, Engkau cintai, Engkau sayangi. Ya Allah ya Rob, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Rob. Jika ada di antara kami yang sedang sakit lahir atau batinnya, pulihkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat, apapun judul persoalannya, ringankan ya Allah, kuatkan pundaknya. Ya Rob, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami soleh, solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang kami semua yang ada di sini untuk bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu. Untuk bisa bersujud langsung di depan Ka'bah-Mu lagi dan lagi. Untuk bisa duduk bersimpu di masjid Nabi-Mu. Ibu-ibu sekalian, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Ibu-ibu lagi ada hajat apa, lagi ada masalah apa, yang merasa butuh ditolong sama Allah. Minta sekarang, ayo Bu, saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Silakan Bu. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran, selama ini baik-baik. Lagi ada hajat, lagi ada masalah. Kabulkan ya Rabb. Engkau janjikan majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Kabulkan dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat menurut-Mu ya Allah, bukan menurutku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, kami semua pendosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hati kami masih terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tuntun sisa umur kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Ya Allah, muliakan orang tua kami. Jika mereka masih ada, ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-caramu. Jika sudah tidak ada, ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Rabbana gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kebaikan, kebahagiaan, kelapangan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya minta silakan dengan kanan kirinya bersalaman, saling minta maaf, saling mendoakan, saling berterima kasih. Semoga Allah izinkan kita bisa reuni akbar di surganya kelak. Ya. Amin, amin ya Rabb. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.